Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rusmawati, SPD MM, Guru Pembina tingkat 1 golongan 4B, unit kerja SMA Negeri 1 Singapana, pengajar kelas 12. Pada pembelajaran kali ini saya ingin menyajikan tema enzim dalam proses metabolisme. Kita ketahui bahwa metabolisme adalah totalitas reaksi kimia yang terdiri dari proses penyusunan dan proses perombakan. Dan untuk proses penyusunan atau anabolisme dan perombakan katabolisme sangat berperan besar kedua proses tersebut, yaitu enzim. Siapakah enzim? Struktur komponen penyusun enzim pertama adalah bahan protein atau disebut apoenzim. Sifatnya sangat labil atau termolabil, mudah berubah dan sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sedangkan komponen kedua yaitu bukan protein dan ini dikenal dengan sebutan gugus prostetik. Gugus prostetik pada penyusun enzim ada dua kemungkinannya. Pertama berupa kofaktor, yaitu ion organik seperti kalsium, klor, kalium, Zn, Cu, dan Mg. Fungsi dari kofaktor adalah meningkatkan fungsi enzim sebagai katalis primer, tempat mengikat substrat, dan stabilitator agar enzim tetap aktif. Sedangkan enzim yang terikat dengan kofaktor nanti secara keseluruhan ini disebut holoenzim. Gugus prostetik kedua kemungkinannya adalah berupa koenzim. Ini berupa senya organik kompleks yang ikatannya dengan protein biasanya tidak kuat dan mudah didialisis. Contoh dari koenzim adalah vitamin B, vitamin H, CoA atau koenzim A, NAD atau nikotianid adenin dinukleotida, FAD atau plapin adenin dinukleotida, dan FNO atau plapin mononukleotida. Fungsi dari koenzim yaitu memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lain. Dan dalam reaksi enzimatis, zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut produk. Jadi ketika enzim bekerja itu, dia merubah substrat menjadi produk. Selanjutnya, yang harus kita ketahui dari enzim adalah sifat-sifat enzim. Sifat yang pertama adalah spesifik atau khas. Artinya dia bekerja pada substrat yang sesuai atau tertentu. Sehingga nama senyawa yang direaksikannya ini atau nama enzimnya pun sering dinamai dengan substrat yang dipengaruhinya atau direaksikannya. Misal kita punya substrat amilum, maka enzimnya adalah amilase. Maka nanti produknya adalah maltosa. Jadi tidak mungkin ini amilum ini diubah oleh protease, sebab kalau protease dia akan bekerjanya untuk protein. Sifat enzim yang kedua adalah sebagai biokatalisator. Jadi dia mempercepat reaksi kimia. Dan yang ketiga, enzim ini ternyata bisa bekerja dua arah atau bolak-balik. Selanjutnya, kita akan coba pelajari tentang cara kerja enzim. Ada dua teori yang terkenal bagaimana mengidentifikasi cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori gembok dan anak kunci atau lock and key. Nah, di sini ada ilustrasi yang memperlihatkan tentang teori lock and key. Ya, di sini yang berwarna biru itu mengilustrasikan tentang enzimnya sebagai gembok. Sedangkan di sini substratnya adalah diilustrasikan sebagai anak kunci. Jadi nanti si substrat itu kalau sesuai dengan enzim dia akan masuknya itu pas sekali ya. Dan ketika masuk kita lihat maka yang berubah di sini bukan enzim tetapi substrat atau produknya. Kita lihat di sini tadi substratnya diilustrasikan ada warna coklat muda dengan coklat tua dan ketika dia tepat khas masuk ke enzim maka si substrat itu berubah. Ini menjadi produk yang produk 1 dan produk 2. Kita lihat di sini, menurut teori lock and key, enzim tidak berubah oleh substrat yang direaksikannya. Sehingga di sini terlihat jelas tentang spesifiknya enzim dengan substrat. Kita coba bandingkan dengan teori induced feed ya. Kalau di sini terlihat
Ini tadi kan enzim yang berwarna biru ini, dia berubah fleksibel dia. Karena judulnya juga kecocokan induksi. Jadi di sini dia berusaha untuk secara fleksibel sehingga substrat itu bisa masuk ke dalamnya. Di sini lihat A, B, C. Maka kita lihat coba, dia menjadi melekuk ke sini sehingga menjadi pas dengan substratnya, ya. Sehingga di sini berdasarkan teori ini disimpulkan enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel, tidak kaku, dan sisi aktif enzim seolah-olah akan termodifikasi melingkupi substratnya atau menyesuaikan dengan substratnya, sehingga akan terbentuk ikatan kompleks antara enzim dengan substrat. Berikutnya, kita akan mengenal enzim tentang apa saja faktor yang mempengaruhinya. Pertama, suhu. Nah, ini patokannya. Suhu minimum enzim bisa bekerja 10-20 derajat Celcius. Optimumnya 35-40 derajat Celcius. Maksimumnya 50-55. Di bawah ini enzim tidak bekerja, di atas ini enzim rusak. Gimana dengan pH? Nah, ini pH berpengaruh pada perubahan asam amino pada sisi aktif enzim. Dan pH optimum atau terbaik yang diperlukan berbeda-beda tergantung pada jenis enzimnya. Yang keempat, konsentrasi enzim. Cenderung konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. Sedangkan konsentrasi substrat adalah konsentrasi substrat tidak akan mempercepat reaksi jika konsentrasi substrat tidak berada pada titik jenuh. Dan terakhir yang jadi faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah aktivator. Jadi aktivator ini adalah merupakan molekul yang bersifat mempermudah ikatan antara enzim dengan substratnya. Contoh klorida yang mengaktifkan enzim amilase dalam air ludah. Demikian pembelajaran tentang enzim dalam proses metabolisme. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.